penting penggunaan mikrokinon ini supaya mendapatkan benefitnya, baik benefit yang barusan saya sebutkan tadi, mencegah kanker endometrium, kanker ovarium, kanker kolon dan sebagainya, harus diminum secara teratur. Nah, mungkin fungsi teman-teman apotek bukanlah memberikan, tetapi kalau ada pasien yang bertanya, teman-teman harus tahu. Umumnya kan teman-teman mungkin kalau ada pasien beli mikrokinon langsung diberikan gitu saja. Andai kata pasien tidak tahu dan bertanya, kira-kira teman-teman bisa menjelaskan tidak? Harus bisa ya. Oke. Cara penggunaan mikrokinon. Jadi saya jelaskan dulu. Mikrokinon ini terdiri dari 28 tablet, termasuk kategori pil KB monofasik. Kenapa monofasik? Karena setiap pilnya hanya berisi satu jenis. Berisi sama. Setiap pilnya berisi dosis yang sama. Itu monofasik. Ada lagi bifasik, 2 dosis yang sama. Ada lagi trifasik, 3 dosis yang berbeda gitu ya. Kalau mikrokinon termasuk monofasik, berisi levonorgestrel dan estenil estradiol. Cara penggunaannya bagaimana? Oke. 28 tablet itu adalah 7 placebo dan 21 tablet pil aktif. Cukup jelas? Oke. Kemudian di baliknya ada tanda warna biru dan warna kuning. Ada nama hari dan arah panah. Oke. Cara minumnya bagaimana? Pasien yang baru menggunakan itu mulai minum pil pada hari pertama menstruasi. Jelas? Pasien kalau baru datang, baru pakai, baru dapat mikrokinon dari bidan atau dari dokter, minum hari pertama menstruasi. Kalau minumnya hari kedua, ketiga menstruasi bagaimana? Harus pakai kondom 7 hari pertama. Kenapa? 7 hari memberikan waktu agar pil KB bekerja secara maksimal dalam melindungi kehamilan. Oke? Kemudian, minum mulai pada bidang biru. Jadi selalu bidang biru ini menjadi pertanda awal. Minum mulai pada bidang biru. Ikuti arah panah sesuai hari yang tertera pada kemasan. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Ya, ikuti minum sesuai harinya. Pasien beli mikrokinon hari Sabtu. Baru minum hari pertama itu. Ambil bidang biru yang hari Sabtu. Adanya di mana nih? Hari Sabtu adanya di sini. Kalau pasiennya datang hari Minggu, ya suruh minum hari Minggu. Pasien datang hari Selasa, minum hari Selasa, dan seterusnya. Minum mulai pada bidang biru sesuai hari yang tertera pada kemasan. Ikuti arah panah setiap hari 1 sampai dengan habis 28 tablet. Lanjutkan dengan berikutnya. Cukup jelas? Cukup jelas. Baik. Setelah selesai akan dengan kemasan berikutnya. Nah, pertanyaannya, efek never on weekend-nya kapan? Langsung seketika. Setelah minum 1 siklus, maka efek never on weekend langsung didapatkan. Menstruasi berikutnya jatuhnya pada hari Senin sampai dengan Jumat saja. Sabtu Minggu sudah bersih. Mau weekend, mau di rumah, mau me time sama suami, mau ngapain aja, terbebas dari menstruasi pada hari Sabtu. Saya terbatas. Ini sepertinya slide saya yang terakhir. Mungkin sekali lagi sudah mencatat nomor handphone saya. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang terbaca, silakan teman-teman japri. Boleh dipencetkan slide-nya karena saya pencet tidak bisa. Baik, itu adalah presentasi saya tentang mikrokinon. Jadi mikrokinon meskipun murah, teman-teman semua, benefitnya luar biasa untuk meningkatkan kualitas hubungan pasangan. Yaitu dengan apa benefitnya? Never on weekend. Baik, slide saya yang terakhir berikutnya. Ya, setelah ini kami akan menunjukkan bahwa Bayer memiliki program sosial, di mana di dalam program sosial ini disebut sebagai Bayer untuk Indonesia atau disingkat BISA. Pernah dengar? Yang di Indonesia Timur, terutama di NTT, kemudian ada di Jawa Barat dan Banten juga pernah mendapatkan program BISA itu. Apa sih program BISA?
Program BISA adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian, kesehatan keluarga, kesehatan wanita, serta keluarga berencana dengan tujuan salah satunya adalah untuk mencegah stunting. Ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk mendukung program pemerintah di dalam mengentaskan kemiskinan. Saya akan putarkan satu video untuk aktivitas kita di NTT, Nusa Tenggara Timur, di mana 3 divisi Bayer bergerak di situ, mulai dari Crop Science yang bergerak di bidang pertanian, Bayer Crop Science, kemudian Bayer Pharma, kami ini, ya, dan Bayer Consumer Health. Pernah mendengar Bayer Consumer Health? CDR, apalagi Redoxon, dan lain-lain. Ya, itu 3 divisi kami bekerja untuk program Bayer untuk Indonesia atau BISA. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan bagi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Silakan saksikan videonya. NTT, provinsi di timur Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya. Namun, NTT menempati peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Seperempat dari total penduduk NTT masuk dalam kategori miskin. Tantangan hadapi bidang pertanian dan kesehatan. Meskipun pertanian menjadi tulang perekonomian NTT, namun produktivitas pertanian masih rendah. Itu, aktivitas 2020 hanya 3,9 ton. Dalam hal kesehatan, meskipun prevalensi stuntingnya terus menurun, angkanya tahun 2021 diperkirakan angka stunting NTT sebesar 23,30%, sementara angka nasional di 24,4%. Dalam pendudukan, jumlah penduduk NTT mencapai 5,3 juta dengan angka kelahiran total 3,4 di atas angka nasional 2,4. Our sustainability program in East Nusa Tenggara aims to holistically improve the welfare of farming families, both in terms of agricultural productivity as well as family health. Dalam implementasi program ini, Bayer bekerja sama dengan mitra strategis Mercy. Program yang dilakukan oleh Bayer bersama Mercyco Indonesia di NTT mempunyai pendekatan yang khusus, yaitu program komprehensif antara sektor kesehatan dan sektor pertanian. Di sektor pertanian kita berusaha untuk memberdayakan petani, terutama petani-petani perempuan di sana, bagaimana mereka bisa meningkatkan produktivitas maupun income mereka. Di sektor kesehatan kami juga bersama-sama bidan Indonesia dan juga para kader-kader di desa untuk bisa memberikan penyuluhan. Di provinsi, Bayer bekerja di 3 kabupaten, yaitu Kupang, Belu, dan Timur Tengah Utara. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah sulit dijangkaunya akses kepada teknologi. Sebelum ada kelompok tani ini, kami membeli obat dengan jarak yang sangat lumayan, itu ke Kupang atau ke Osau. Nah, kalau ke Osau atau ke Kupang memerlukan biaya transportasi yang sangat lumayan banyak. Bayer mendekatkan akses petani ke teknologi dengan mengembangkan Better Life Farming Center atau kios terpadu dengan jarak yang mudah dijangkau. Petani di sini susah mendapatkan produk-produk yang berkualitas, sehingga saya bekerja sama dengan Bayer supaya kalau bisa ada obat-obat yang bagus di kios ini sehingga petani mencarinya tidak terlalu susah, jaraknya sangat dekat. Manfaat Better Life Farming dirasakan nyata oleh masyarakat. Jadi hasil yang saya dapatkan setelah saya mempergunakan produk Bayer itu 100 ember. Tapi sebelum produk lain, selain produk Bayer, hasil yang saya dapatkan itu kira-kira 75 ember. 1 ember itu ada 6 kilo. Saya bisa mendapat keuntungan atau penambahan penghasilan
setiap hari. Selain peningkatan produktivitas pertanian, kesehatan keluarga juga mempengaruhi kesejahteraan petani. Untuk itu, Bayer datang memberikan pendidikan perawatan kesehatan mandiri serta kesehatan reproduksi kepada keluarga tani. Setelah mereka memperoleh informasi dan edukasi yang saya berikan, mereka mengerti tentang kesehatan reproduksinya, tentang pola asuh dan pola asih bayi balitanya, mengerti tentang apa itu stunting dan penyebab utama stunting itu. Saya lebih mengetahui tentang bagaimana kesehatan reproduksi perempuan. Yang kedua, saya lebih tahu tentang nutrisi makanan yang dibutuhkan anak saya agar anak saya bisa menjadi lebih sehat. Stunting itu mengalami penurunan di tahun 2021 dan ini merupakan kerja keras dari semua pihak yang bersinergi, termasuk dukungan dari MCI dan Bayer dalam program yang kami jalankan bersama. Kami memberikan apresiasi kepada PT Bayer Indonesia yang bekerjasama dengan Mercy yang sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan bekerja sama dengan di BKKBN untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Dalam waktu 1 tahun, program ini telah memberikan pendidikan perawatan kesehatan mandiri dan kesehatan reproduksi 4.000 perempuan. 11.460 petani telah dilatih melalui program Better Life Farming dan 14 kios pertanian bergabung dalam kemitraan Better Life Farming Center. This effort is part of our commitment to make our vision, health for all, hunger for none, become a reality. Program ini menggunakan keahlian di 3 bisnis unit Bayer untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Bayer untuk Indonesia. Iya, boleh